Hai teman-teman Lando Sudiarto, hari ini kita punya kesempatan kita mau ngulik Mas Wawan, soto daging Surabaya Pak Dewan. Nah, nanti kita tanya kenapa Pak Dewan, padahal mungkin ada Pak Wali Kota, ada Pak Bupati. Ini sangat unik. Tapi yang mau perlu kita kulik di sini adalah semangat kewirausahaannya karena beliau berputar 180 derajat dari posisi sebelumnya. Nah, teman-teman Lando Sudiarto, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi teman-teman dan bisa membuat teman-teman berani untuk lebih baik dan produktif. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Ciao, kita lihat ya. Kalau kita ngulik usaha kuliner, nggak sah kalau nggak kita cicipin. Review dadakan. Enak atau tidak enak, yang penting kenyang dan teman-teman sudah berani memulai. Kita coba ya. Nah, ini ada ownernya nih, Mas Wawan. Mas Wawan, sebelum kita mulai sambil saya nyicipin, iya, Mas Wawan boleh dong kenal-kenal sama teman-teman Lando Sudiarto. Nama saya si Wawan, aslinya Rahadi Kurniawan. Kenapa dipanggil Wawan? Belakangnya aja dipanggil Wawan, biar gampang dan simpel. Karena sebenarnya kalau dipanggil Wawan itu orang pintar. Kenapa? Wawasan. Wawasan. Jadi saya memulai ini di Desember tanggal 23 2020 ya. 2020. Memang ada momen ya, Mas? Pas ulang tahun anak saya. Oh, memang sudah diniatin. Ya. Tonggak sejarahnya adalah di tanggal 23 sekalian ulang tahun anak. Iya, itu. Waktu buka pertama kali. Buka pertama kali. Tapi untuk planning yang merencanakan aja udah nggak tahu berapa lama ya. Untuk merencanakannya sih waktu itu memang saya asli Surabaya. Jadi nyonya ke Surabaya, saya ke Surabaya. Nggak taunya 4 bulan terakhir saya sering bolak-balik antara Surabaya sama Semarang karena ada ngurusin kerjaan yang lama. Istri di situ katanya belajar gitu. Belajar diam-diam. Belajar buat soto ini ya? Buat soto ini. Tapi sotonya nggak jauh beda kayak soto Kudus ya, karena soto Kudus juga kerbau ya. Kerbau. Jadi aroma kuahnya memang udah aroma soto kudusan, jadi bau kerbaunya juga ada gitu ya. Kalau kita sih kuatnya di rempah. Ya. Ini rempahnya, pedasnya cukup. Cuma tadi karena udah berhubung lama tadi saya makan, sudah agak dingin, tapi kuahnya oke. Ada telurnya juga dibuat ya? Ada telurnya juga dibuat. Seporsi berapa sih, Mas? Seporsi kalau kita 13.000. 13.000 ya? Ini daging sapi. Dagingnya lembut. Jadi daging kita ngambil langsung di pemotongan, fresh langsung. Jadi saya lupa kecapnya. Soto tanpa kecap kayaknya sepertinya kurang lengkap. Walaupun saya sebenarnya nggak begitu penggemar kecap. Ini tidak nampak seperti pemula, padahal sebenarnya nggak ada basic. Nggak ada basic kuliner, nggak ada ya? Ada. Istri juga nggak ada basic kuliner. Saya pun nggak ada basic kuliner juga. Cuman karena berani aja kita. Apa sih yang ngeliat di belakang untuk berani? Tiba-tiba berani kuliner, padahal sebelumnya masih dari mana usahanya? Saya dulu kontraktor, Bang. Kontraktor? Iya. Saya di maintenance tower. Saya punya badan hukum sendiri, CV sendiri. Tower maksudnya tower telepon gitu ya? Seluler. Telekomunikasi. Iya. Jadi ada di SL, Smartfren, Telkomsel, semuanya tuh kita yang untuk maintenance. Di tower perawatannya segala macam gitu ya? Mulai backup power juga itu. Alhamdulillah 5 tahun. 5 tahun. Sekarang masih jalan nggak? Sudah nggak jalan. Kita makan tempe ya. Tempenya beda, irisannya tidak seperti biasanya. Kalau di Semarangan dia petak begini ya. Iya. Ini lebih tebal. Dan masih basah gitu, nggak begitu kering, tapi enak, tebal. Maintenance tower gitu, benderanya udah bendera Mas Wawan sendiri. Sudah ya? saya sendiri, saya pribadi sendiri. Sekarang dilepaskan nggak ada maintenance tower? Sudah diambil alih di swakelola sendiri, Bang. Swakelola sendiri pas waktu itu pandemik di bulan Mei. Saya sempat nganggur,
nggak tahu ada inspirasi apa. Saya ngikutin alurnya aja. Saya usaha sana ke sini selalu gagal. Karena saya terlalu percaya dengan orang. Tapi sebenarnya itu proses saja kita anggap ya. Kita anggap itu proses. Mau Sebenarnya usaha apa? Yang gagal-gagal tadi dibangun usaha apa aja? pembibitan ikan, pembesaran ikan. Kita ambil kulaan ikan sendiri, kita besarin. Kemarin saya itu 60.000 ekor ikan lele, nila 5.000, patin ada 2.000, bawal ada 5.000-an juga. Mati semua? Atau gimana gagalnya? Ya biasa, gagal karena percaya dengan orang mungkin Pak. Waktu panen sudah nggak bisa dilihat, barangnya udah nggak ada. Kesalahan saya itu tanah-tanah dia gitu, saya bangun. Orangnya udah pasrah, gimana lagi? Artinya pembelajaran yang Pembelajaran luar biasa hidup. ya. Saya tanggap semua pembelajaran hidup. Semua kayak gitu. Saya pun dulu waktu memulai berkat telur begitu. Jadi tidak ada yang tidak hilang ya. Cuma kembalinya lagi memang harus ikhlas ya. Iya. Tapi berani main kemakan waktu ada kesalahan tadi kerjasama dengan proyek segala macam tadi kita karena pandemi membuat sesuatu berubah drastis ya. Ya. Baru tadi ingin di perairan ikan dan segala macam gagal. Istri marah nggak istri? Wah udah marah-marah, udah biasa. Udah biasa ya. Kalau udah marah kayak gitu kan namanya istri ya. Iya. Istri itu buat jagalah buat aset kita biar nggak lari Penyeimbang lah ya. Penyeimbang. Gitu. Pada saat kita mengambil keputusan ya. Dari situ gagal, masuk lagi ke proyek. Proyek juga. Proyek dengan proyek yang sama? Beda lagi. Dengan mindset masuk ke pemerintahan nih. Cuman ya. Sama lagi, duit mendam lagi? Ya mendam lagi lah. Sekitar ya, berapa ratus juta lah. Ya pasti. Jadi itu. Tapi satu nilai yang luar biasa apa yang didapat setelah tadi kasih duit, bangun ikan segala macam, bibit pasti kita percantik. Belum lagi rasa sayang kita dengan orang tadi itu. Kadang-kadang kamu udah ngerokok belum? Kita kasih uang rokok apa segala macam kan di dalam keseharian di luar, di luar gaji segala macam kan? Di luar itu. Nah apa yang dapat pada saat itu? Apakah menyesali atau apa sih rahasianya sehingga bisa melewatin itu? Jadi gini. Kalau untuk menyesal pasti ya Bang. Tapi kita balik lagi ke utama. Pembelajaran hidup. Satu itu. Ya. Hidup itu nggak selalu sesuai dengan buku. Menjelaskan dengan buku bla 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 bla, labanya sekian, untungnya sekian, belum tentu kita seperti itu. Teknis yang di lapangan apa? Benar. Satu, kepercayaan. Dan kita kalau percaya 100% sama orang, itu yang akan dimanfaatin. Namanya juga uang. Dia juga lagi butuh. Ya udah, pembelajaran hidup sama jangan terlalu percaya dengan konsep-konsep yang sudah dikembangkan. Kalau kita nggak terjun sendiri. Nah kenapa ini saya terjun sendiri? Sebelumnya 1 bulan itu sudah ada orang satu, karena kalau buat jualin kayak gitu doang, aku cuma duduk di sini kan percuma. Berarti saya nggak masuk ke sana, ke dalamnya itu. Tidak melihat aktivitas itu langsung, tidak terlibat, jadi tidak melihat cash flow-nya, bagaimana distribusi barang segala macam lah. Ini mulai dari nol, distribusi barang, penjualan, market, belanja, semuanya saya kelola sendiri, biar tahu. Jadi kalau kita mau ngambil orang, saya udah ngalamin. Iya. Nah, tapi ininya terus terang parunya pada rasa ketumbar atau apa ya? Enak parunya. Parunya enak, sate parunya enak. Itu. Setelah melewatin itu dan sekarang soto daging Surabaya Pak Dewan. Kenapa namanya Pak Dewan? Apa karena memang benci sama Dewan? Bukan. Anggota Dewan bukan ya? Bukan. Nggak ada sangkut dengan anggota Dewan ini. Enggak ya. Cuman waktu di Surabaya kita kumpul dengan keluarga sama buka soto, apa namanya itu? Pertama saya mau buka soto Cak Wawan. Kalau Cak Wawan di Surabaya sudah ada. Oke. Takut nama Cak Wawan karena kita ngambil jauh di sana lebih nama Cak gitu ya. Gitu. Di sana sudah ada soto Wawan, soto Madura Wawan sudah ada gitu. Kenapa saya ngambil Pak Dewan? Ponakannya tuh Pak Dewawan kata gitu. Oh. Ada kakak iparin. Nyeletuk, nah Pak Dewan ngomong gitu.
inspirasi langsung kontak, ya udah namanya Pak Dewan. Sebenarnya Pak Dewan itu kalau dipisahkan di spasi Pak Dewawan itu. Iya ya. itu karena ya ponakan yang ngambil Pak De kayak gitu kan ya. Iya, Namanya iya. Pak Dewawan akhirnya kita Semoga berkat apa segala macam seperti Pak Dewawan tadi ya mungkin ya, ya. gitu. Dan ketepatan memang namanya juga ada wawannya juga ya. Iya gitu. Tapi ini unik ini. Soto daging Surabaya Pak Dewan ini baru buka 4 bulanan ya. 4 bulanan. Tapi sudah bisa kerjasama dengan Grab, GoFood segala macam ya. Kita Itu mau kerjasama lagi dengan Maxim nanti, mungkin bentar lagi. Padahal sebenarnya sekarang yang dikesalin orang adalah seleksi pada saat untuk menjadi kerjasama tim terlalu banyak ininya Ya, ya, prosesnya ya. Alhamdulillah ini 1 minggu, hampir 1 sampai 2 minggu langsung masuk ke super. Super ya. Nah, jadi- tadi ada unik lagi tadi. Sebelumnya pernah kerja di bank juga ya? Dari awal 4 tahun saya kerja di Bank BCA. Kerja di Bank BCA. Saya merantau ke Semarang karena kakak dulu kontraktor juga. Jadi di BCA-nya waktu itu di Surabaya. Surabaya. Keluar, Keluar, kita boyongan sini. Anak masih umur 1,5 tahun. kenapa? Di bank kan udah bagus. Kenapa berani keluar dari bank? Karena mindset saya di bank itu cuma belajar. Melihat orang-orang yang kaya-kaya itu nggak taunya pengusaha dan usaha sendiri. Meskipun Oh. pabrik beating, pabrik arang ataupun apa, Iya, iya. lebih makmur gitu loh. Kalau Iya, kita iya. kelola sendiri gitu loh. Seperti itu Bang. Jadi pembelajaran di bank itu Berani hijrah dari BCA dan itu di Surabaya dan berangkat ke Semarang. Semarang. Aku kerja sama kakak saya cuman 2 tahun untuk belajar juga. Belajar ya. Belajar menciptakan relasi semua lah di situ. Nah, itu dia. Heeh. 2 tahun saya dapat relasi. Nah, 3 tahun kontraknya habis. iya. Saya maju 1 tower, 6 tower, 50 tower, 100, down lagi jadi 30, jatuh lagi, saya bertahan lagi. Alhamdulillah bertahan sampai 500 tower seluruh Jawa Tengah dan DIY selama 5 tahun. Nah, 5 tahun saya memang modal 0 Iya. karena nggak saya cuman ya melangkahnya Bismillah saya mau kerja ini ya gitu. Ya kebetulan didukung sama orang tua, sekarang udah almarhum, yang ada kaitannya juga dengan soto juga ini dengan almarhum Iya. orang tua saya, ibu. Ibu baru meninggal berapa lama? Udah 2 tahun. 2 tahun. 2 tahun. Tapi sebenarnya kenapa tadi Ibu menginspirasi kan baru dibuka 1 tahun pas acara 1 tahun selamatan, istri sudah mulai buat soto ini. Ada 100 mangkok waktu pengajian. Jadi memang itu apanya ya, tonggak sejarah langkah awal Iya. pada disajikan sama orang yang ikut doain. Ya itu Responnya saya tanya satu-satu, yang buat catering besar juga saya tanya, yang orang yang punya toko kuliner juga saya tanya semuanya. Enak memang gitu. semua memberikan nilai positif, Positif. ya. Nah, itu saya masih nganggur itu. Nganggur. Saya masih bingung ini. Saya tanya, mental kamu kuat nggak? Kayak gitu. Kalau buka usaha ini Iya. kita mulai dari nol. Iya. Dari nol lagi kecil. Tapi kalau kita mental, bismillah lah kita ada. Saya ngomong gitu. Ini nggak apa-apa kalau papa mau kan gitu. Ya udah, saya siap. Saya siap, memang inspirasi dari situ saya tanya 100 mangkok itu orangnya, jawabannya bagus semuanya, enak semuanya. Bagus semuanya, oke. Jadi saya inspirasi, ya udah pas acara 1 tahun almarhum Di Surabaya, iya, ibu di Surabaya, ke sini. saya kesini, saya pasang sendiri semua ini, saya sendiri, ya ada tukang satu, saya desain semuanya sendiri. Ya udah kita nekat. Dulu di sini banyak mesin-mesinnya genset itu udah saya jual semuanya. Jadi di perjalanan itu tadi yang dari bank masuk ke dunia Iya. kontraktor, sedikit banyaknya kita paham tentang merancang sesuatu, sehingga pada saat sudah banyak ketipu segala macam, bisa meminimalisir biaya kita Bisa. pada saat membuka usaha makanan tadi ini. Betul, Ya. betul sekali itu. Dan satu yang menginspirasi adalah walaupun baru 4 bulan, di Jumat Barokah selalu memberikan ke masjid ya. Iya. Ke masjid menyumbang dengan 100 pack lah. 100 pack itu yang luar biasa teman-teman. Dengan tadi untungnya omsetnya belum seberapa, tapi beliau berani memberikan karena tidak akan pernah miskin kalau kita memberikan rezeki ke banyak orang ya. Ya betul. Artinya kan lebih datang orang ya kalau Jangan takut beramal. jangan takut beramal ya. Iya benar.
Oke, itu teman-teman. Sebelum saya akhiri, Mas. Ya. Kan biasanya kita meminta daripada narasumbernya, kan nggak gampang tadi buka usaha, mentalnya perlu disiapin. Yang kadang-kadang kalau ada orang berbicara, saya nggak punya duit. Padahal mungkin banyak yang punya duit, tapi nggak tahu mau dikemanakan. Kan begitu ya. Nah, saya minta Mas Wawannya untuk memberikan semacam semangat inspirasi bagi teman-teman yang di luar sana mungkin masih bingung mau cari kerja atau karena pandemi di PHK, dia sudah menganggap bahwa ini akhir dari hidupnya. Ya, oke. Nah, monggo Mas Wawan. Oke, bagi teman-teman Lender Sugiarto, sedikit pesan buat teman-teman yang ada di sana yang sudah di PHK, menghadapi masalah pandemik. Jangan takut kalau kita untuk melangkah dengan lebih baik. Yang pertama, yang kedua, jangan takut untuk beramal. Rezeki nggak akan lari kalau kita beramal. Dan rezeki itu sudah ada yang ngatur sendiri-sendiri. Intinya harus semangat. Hidup itu harus kita jalanin. Apapun harus dihadapi. Jangan takut. Intinya gitu. Mungkin gitu. Oke. Saya terima kasih Mas Wawan. Ya. Terima kasih teman-teman Lender Sugiarto. Semoga ini bisa menginspirasi teman-teman karena usaha yang paling gampang adalah kuliner ya. Karena kuliner di masa pandemi, di masa apa, tetap akan dibutuhkan karena orang tidak akan pernah berhenti makan, apapun kondisinya. Tinggal teman-teman mengimprovisasinya dengan servis dan pelayanan teman-teman. Dan satu, kalau usaha jangan buka tutup ya. Yang buka tutup dan harus paten. Harus paten Iya, ya. itu. Oke, teman-teman Lender Sugiarto, jangan lupa like, comment, subscribe, dan tunggu episode kita berikutnya yang bisa menginspirasi teman-teman dan teman-teman bisa melakukannya di tempat teman-teman. Ciao.